Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai murid-muridku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa kita ada dalam kesehatan dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke murid-muridku, pada kesempatan ini sebelum belajar, mari kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dimudahkan untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang materi kejujuran. Sebagaimana gambar di sini ada sebuah kantin yang mana kantin ini menyediakan tidak ada orang yang menunggunya melainkan dengan kejujuran mengambil dan cara mengembalikannya itu secara jujur. Dan di sini ada gambar, ini salah satunya berkaitan dengan kejujuran dua belah orang, yaitu yang pertama mungkin mau menyogok atau menyuap, ya, maka disinilah perlunya kejujuran. Dan yang ketiga ini salah satunya ada gedung KPK, yaitu salah satunya Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, ini adalah salah satunya bentuk suatu kejujuran antara lembaga dan seseorang. Adapun lembaga KPK ini salah satunya lembaga yang bertugas untuk menangani korupsi. Next, lanjut, jujur dan menepati janji. Memahami makna jujur, menerapkan perilaku jujur. Memahami makna menepati jujur, menerapkan perilaku menepati jujur. Sikap mulia dari jujur dan menepati jujur melahirkan sikap yang mulia, yaitu terbiasa berperilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan kita sehari-hari. Next, lanjut. Di sini ada sebuah gambar yang mana gambar ini telah ditemukan sebuah jam tangan di tempat wudhu. Bagi yang merasa kehilangan, segera hubungi takmir masjid tersebut. Nah, ini salah satunya ketika kita menemukan suatu benda yang bukan hak milik kita, maka kita wajib untuk mengembalikannya. Next, lanjut. Allah akan membalas orang yang berbuat baik. Ya, sikap jujur dan menepati janji akan membuat hidup tenang dan bahagia, sebagaimana kebohongan dan ingkar janji membuat hidup sengsara baik di dunia maupun di akhirat. Berkata dusta dan ingkar janji merupakan perilaku tercela yang harus dijauhi sesungguhnya. Salah satunya dalam hadis Nabi, ayatul munafikun salasun, idza hadassa kadzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza utumina ahla. Orang yang berdusta itu adalah suatu dosa yang paling besar, termasuk orang-orang yang munafik. Orang yang munafik yaitu salah satunya orang yang suka berbohong dan ingkar janji. Mudah-mudahan kita semua tidak tergolongan termasuk orang-orang yang munafik, karena tempat munafik itu fil asfali minan nar, tempatnya ada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, memahami perilaku jujur. Jujur adalah berkata benar dan sesuai dengan kenyataan. Oke, dengan kenyataan jujur adalah perbuatan terpuji yang harus dimiliki oleh setiap mukmin. Maka setiap mukmin harus memiliki sikap jujur, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, asidqo yahdi ilal birra wa innal birra yahdi ilal jannah. Maka kejujuran itu akan mengarahkan ke seseorang untuk menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan perilaku jujur kita akan mendapatkan suatu kebaikan baik dari orang lain, terutama orang yang jujur adalah orang yang senantiasa akan meraih jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 70 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Maka seseorang muslim, seseorang yang beriman disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara atau berkata yang benar. Ayat tersebut jelas sekali menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyeru orang yang beriman untuk beriman untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata benar. Bertakwa berarti bersungguh-sungguh dalam menaati semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya Allah. Orang yang takwa adalah orang yang senantiasa
menaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Next, lanjut contoh penerapan perilaku jujur. Nah, ketika di sini ada seorang anak laki-laki ya. Anak-anak, ada seorang anak laki-laki, dia menemukan sebuah dompet, maka dia mengembalikannya. Nah, maka perbuatan tersebut adalah mencerminkan perbuatan yang jujur. Dan kalian semua dapat mengambil pelajaran dari gambar tersebut. Ketika kita menemukan suatu benda yang bukan milik kita, maka kita harus mengembalikan. Memahami perilaku menepati janji. Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat menepati janji, berarti melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain. Nah, yang dimaksud dengan janji adalah suatu ucapan kita terhadap orang lain. Ya, makanya Nabi SAW ketika berjanji kita harus mengucapkan insya Allah bila Allah menghendakinya. Aku mah tuh pas begitu orang janji terus orang maut, nah gitu. Maka kita sudah berjanji terhadap manusia. Janji itu harus ditepati. Salah satu Nabi SAW bersabda dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, seorang yang ingkar janji dikategorikan sebagai orang munafik. Sikap munafik merupakan bentuk perilaku yang sangat tidak baik. Ya, janji adalah hutang. Hutang akan diminta pertanggungjawabannya sampai di akhirat. Nauzubillah summa naudzubillah. Maka senantiasa ketika kita berjanji, kita senantiasa mengucapkan insyaallah, dan kalau kita bisa dan mampu, kita harus menepati janji tersebut. Benar, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 77. Yang artinya, sungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka bagi mereka azab yang pedih. Summa na'udzubillahi min dzalik. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Jadi Allah akan membiarkan nanti orang-orang yang tidak menepati janji, Allah tidak akan memperdulikan dia, tapi sebaliknya walahum adzabun alim, yaitu siksa Allah yang sangat pedih. Walahum adzabun alimun, yaitu siksa Allah yang sangat pedih. Contoh penerapan perilaku menepati janji, yaitu salah satunya sebagai salah satu pengurus OSIS, maka ketika OSIS untuk hadir dalam acara rapat rutin bulanan, nah maka seseorang OSIS itu harus menepati janji. Walaupun misalkan ada dua acara yang berbeda, maka kita mendahulukan acara yang pertama, terus kita datang ke acara yang kedua. Ini salah satunya bentuk kita menepati janji. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Wallahul muwaffiq wal mu'adzin ila aqwamit thoriq wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.